Pak Haryo itu memang orang yang luar biasa ya, ujar seorang ibu sambil membawa kantong berisi beras dan minyak goreng. Kalau bukan karena beliau, entah bagaimana nasib kami. Iya Bu, orang sekaya raya beliau masih mau peduli sama rakyat jelata kayak kita. Jarang ada orang seperti itu sekarang, sahut warga lain dengan kagum. Ucapan-ucapan seperti itu sudah menjadi pemandangan biasa. Setiap kali keluarga Haryo lewat, warga akan menundukkan kepala dengan penuh hormat. Haryo selalu membalas dengan senyum hangat, sementara istrinya, Dewi, tidak pernah lupa menyapa siapapun yang ditemuinya. Sikap mereka begitu ramah hingga nyaris mustahil ada yang menyimpan prasangka buruk. Di balik citra sempurna itu, keluarga Haryo memang tampak seperti gambaran keluarga idaman. Haryo dikenal sebagai pengusaha properti yang memiliki proyek di berbagai kabupaten. Sedangkan Dewi aktif memimpin berbagai kegiatan sosial. Dua putra mereka, Arga dan Bima, mewarisi kecerdasan sekaligus ketampanan sang ayah. Arga yang berusia 32 tahun memimpin perusahaan ekspor hasil perkebunan, sedangkan adiknya, Bima, mengembangkan bisnis properti keluarga hingga memiliki cabang di beberapa provinsi. Kehidupan mereka dipenuhi mobil-mobil sport mewah, perjalanan ke luar negeri, pesta bersama rekan bisnis, kolega, dan rumah-rumah mewah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Tidak pernah ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Tetapi setiap kali nama Arga dan Bima disebut, pembicaraan itu selalu muncul kembali. Sudah istri yang keberapa sekarang Arga ya? Bisik seorang pria parubaya. Kalau tidak salah ya, yang sekarang nomor 5. Kalau Bima, 4. Atau mungkin 5 juga. Wah, aku sampai lupa. Tapi aneh ya, lah kok semuanya itu menghilang begitu saja? Pria lain segera menggeleng pelan, sambil menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Shh, ojo seru-seru, jangan keras-keras. Nanti kalau keluarga Haryo dengar, bisa panjang urusannya. Lah tapi memang aneh sih, masa semua istrinya kabur? Katanya sih pada mata duitan. Setelah dapat kepercayaan keluarga, dimodali, mereka bawa kabur emas sama uangnya. Itu yang selalu dibilang keluarga Haryo kan? Percakapan seperti itu cepat berhenti begitu salah seorang petugas keamanan kompleks melintas. Tidak ada yang ingin dianggap menyebarkan fitnah kepada keluarga yang sangat dihormati tersebut. Selama hampir 10 tahun terakhir, pola yang sama selalu berulang. Arga menikahi perempuan cantik dari keluarga baik-baik. Pernikahan berlangsung meriah dan menjadi pemberitaan media lokal. Rumah tangga mereka tampak harmonis. Foto-foto mesra memenuhi media sosial. Mereka terlihat bahagia menghindari berbagai acara bersama. Mereka terlihat bahagia menghadiri berbagai acara bersama. Namun, ketika usia pernikahan mendekati 1 tahun, sang istri tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarga Haryo selalu memberikan penjelasan yang sama kepada semua orang. Menantu kami ternyata hanya mengincar harta keluarga. Dia kabur membawa perhiasan dan uang tunai. Kami sudah berusaha mencarinya, tapi tidak berhasil. Anehnya, tidak pernah ada bukti yang benar-benar menguatkan tuduhan tersebut. Tidak ada rekaman jelas. Tidak ada saksi yang melihat para perempuan itu melarikan diri. Bahkan keluarga kandung mereka berkali-kali bersumpah bahwa anak mereka tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Meski begitu, citra baik keluarga Haryo terlalu kuat untuk digoyahkan. Polisi memang sempat melakukan penyelidikan setiap kali ada laporan orang hilang. Tetapi seluruh pemeriksaan selalu memenuhi jalan buntu. Bukti yang minim membuat kasus demi kasus akhirnya dihentikan. Kami sudah melakukan penyelidikan semaksimal mungkin, kata salah satu penyidik kepada keluarga korban beberapa tahun sebelumnya. Tanpa bukti baru,
kami tidak bisa melanjutkan proses hukum." Kalimat itu menjadi penutup bagi setiap harapan keluarga para perempuan yang hilang. Kini, roda kehidupan kembali berputar. Arga telah menikah lagi. Istri kelimanya bernama Mira, perempuan berusia 26 tahun yang dikenal lembut dan penyayang. Ia berasal dari keluarga sederhana di kota lain dan bekerja sebagai arsitek sebelum menikah. Pertemuannya dengan Arga bermula dari proyek pembangunan sebuah kawasan perumahan. Sikap Arga yang sopan, perhatian, dan penuh kasih membuat Mira perlahan jatuh hati. Semua orang menganggap Mira perempuan yang sangat beruntung karena berhasil menjadi bagian dari keluarga paling terpandang di kota itu. Kompleks Permata Arunika selalu menjadi kebanggaan kabupaten setempat itu. Jalan-jalannya lebar dan bersih, dihiasi pepohonan yang tertata rapi. Sementara deretan rumah megah berdiri anggun dengan taman yang dipenuhi bunga warna-warni. Di antara semua rumah itu, satu bangunan paling mencolok berdiri di sudut kompleks. Rumah 3 lantai bercat putih gading dengan pagar besi hitam menjulang tinggi itu adalah milik keluarga Haryo. Tidak seperti rumah-rumah lainnya, rumah keluarga Haryo paling mencolok. Hampir semua warga mengenal keluarga tersebut sebagai sosok yang sukses sekaligus murah hati. Di bagian pagar belakang tampak pemukiman penduduk asli sebelum perumahan itu dibangun. Tidak ada satupun kegiatan sosial di lingkungan itu yang luput dari perhatian mereka. Setiap bulan, sebuah truk kecil berhenti di halaman rumah Haryo, dipenuhi ratusan paket sembako yang kemudian dibagikan kepada warga kurang mampu. Anak-anak yatim sering diundang makan bersama. Para lansia menerima bantuan rutin, bahkan biaya pengobatan beberapa warga yang kesulitan juga kerap ditanggung keluarga itu tanpa banyak bicara. Kembali ke kehidupan Arga dan Mira. 6 bulan pertama pernikahan mereka memang terasa begitu indah. Arga selalu memperlakukan Mira dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah meninggikan suara. Dewi, ibunya, juga tampak sangat menyayangi menantunya. Bahkan Haryo sering memuji Mira sebagai perempuan yang mampu membawa suasana baru di rumah besar mereka. Namun sejak memasuki bulan ke-6, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Setiap malam, tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 12 lewat, Mira selalu terbangun tanpa sebab yang jelas. Bukan karena mimpi buruk atau suara kendaraan, melainkan karena ada bisikan lirih yang terdengar sangat samar dari arah lorong rumah. Awalnya ia mengira hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia mencoba menenangkan diri lalu kembali tidur. Namun malam berikutnya, bisikan itu terdengar lagi. Suaranya tidak jelas, seolah berasal dari seseorang yang berbicara sangat pelan dari kejauhan. Kadang terdengar seperti memanggil namanya, kadang berubah menjadi gumaman yang sama sekali tak bisa difahami. Mira pernah mencoba membuka pintu kamar ketika suara itu muncul. Lorong rumah tampak kosong. Lampu-lampu dinding masih menyala redup. Tak ada siapapun di sana. "Mas, tadi dengar sesuatu?" tanya Mira suatu malam. Arga yang sedang membaca buku menoleh sambil tersenyum tipis. "Dengar apa?" "Ada orang bicara di luar." Arga tertawa kecil. "Mungkin kamu kecapean. Rumah sebesar ini memang kadang bikin suara aneh." Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi tidak mampu menghilangkan rasa gelisah di hati Mira. Keanehan lain muncul beberapa minggu kemudian. Setiap malam purnama, seluruh anggota keluarga Haryo selalu pergi bersama menggunakan 2 mobil hitam. Mereka mengenakan pakaian serba gelap dan berangkat menjelang tengah malam. Ketika Mira bertanya kemana mereka pergi, Dewi hanya tersenyum. "Ada urusan kantor di villa pegunungan, biasanya sampai pagi." "Kenapa harus malam hari, Bu?" "Karena kami lebih nyaman membahas bisnis saat suasana tenang." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi terasa janggal. Mira beberapa kali memperhatikan bahwa villa yang dimaksud tidak pernah digunakan untuk menerima tamu bisnis pada siang hari. Bahkan para driver rumah tangga pun tidak mengetahui kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan di sana. Suatu malam purnama berikutnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya.
Dari jendela lantai 2, Mira mengintip saat kedua mobil keluarga meninggalkan halaman rumah. Ia memperhatikan wajah Haryo yang tampak sangat serius. Dewi membawa sebuah kotak kayu berukuran sedang yang belum pernah dilihat Mira sebelumnya. Sementara Arga dan Bima saling bertukar pandang tanpa sepatah kata pun. Entah mengapa, pemandangan itu membuat bulu kuduk Mira berdiri. Dan sejak malam itu, firasat buruk terus menghantuinya. Bisikan-bisikan misterius semakin sering terdengar. Sesekali ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari ujung lorong. Tetapi setiap kali menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia mulai sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Bahkan senyum ramah keluarga Haryo yang dulu membuatnya nyaman kini justru terasa menyimpan sesuatu yang tidak mampu ia jelaskan. Mira akhirnya teringat kepada seseorang yang selama ini sangat dihormatinya, Paman Tanto, adik kandung ibunya. Sejak kecil, pria itu dikenal memiliki pengetahuan luas mengenai perhitungan Jawa dan sering membantu orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian ganjil. Selama ini Mira tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal semacam itu. Tetapi semua keanehan yang dialaminya membuat logikanya mulai goyah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menunggu hingga seluruh penghuni rumah tertidur. Setelah memastikan pintu kamar terkunci rapat, Mira mengambil ponselnya, mencari nama Paman Tanto di daftar kontak, lalu menekan tombol panggil. Beberapa saat kemudian terdengar suara berat dari seberang sana. "Mira, tumben malam-malam begini menelepon. Ada apa, Nduk?" Mira menarik nafas panjang. Bibirnya bergetar menahan rasa takut yang selama berminggu-minggu ia pendam sendirian. "Paman, sepertinya ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah ini. Aku ingin bertemu. Ada banyak hal yang harus kuceritakan dan aku takut kalau aku terlambat menyadarinya." Ucapan terakhir yang diucapkan Mira melalui sambungan telepon itu membuat Paman Tanto terdiam cukup lama. Pria berusia hampir 60 tahun tersebut mengenal keponakannya sebagai perempuan yang tenang dan tidak mudah panik. Jika sampai Mira menghubunginya larut malam dengan suara bergetar seperti itu, berarti ada sesuatu yang benar-benar serius sedang terjadi. Dengan nada tenang, ia meminta Mira untuk tidak menceritakan apapun melalui telepon. Ia hanya berpesan agar Mira tetap bersikap seperti biasa dan tidak menunjukkan kecurigaan kepada siapapun di rumah keluarga Haryo. "Kamu jangan bertindak gegabah," ucap Paman Tanto pelan. "Kalau memang firasatmu benar, orang-orang di rumah itu bisa saja sedang mengawasi setiap gerak-gerikmu. Besok siang cari alasan keluar rumah, kita bertemu di tempat yang aman, ya Nduk?" Mira mengangguk meski pamannya tidak dapat melihatnya. "Baik, Paman. Dan satu lagi, jangan makan atau minum apapun yang diberikan jika rasanya atau baunya terasa aneh. Ingat itu, Nduk." Sambungan telepon berakhir, tetapi malam itu Mira sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Bisikan-bisikan samar kembali terdengar dari lorong luar kamar. Kali ini suaranya lebih jelas dibanding malam-malam sebelumnya. Seolah ada seseorang yang sedang membacakan kalimat dengan nada pelan, namun terus-menerus. Mira berusaha menutup telinganya menggunakan bantal, tetapi suara itu tetap terasa, memenuhi pikirannya hingga fajar mulai menyingsing. Keesokan harinya, Mira berpamitan kepada mertuanya, Dewi, dengan alasan ingin membeli beberapa perlengkapan rumah. Dewi hanya tersenyum ramah sambil mengangguk, bahkan menyuruh driver keluarga mengantarnya. Dengan halus Mira menolak dan memilih menggunakan taksi daring agar lebih leluasa. Ia kemudian menuju sebuah rumah makan sederhana di pinggir kota, tempat yang telah disepakati bersama Paman Tanto. Pria tua itu sudah lebih dulu menunggu di sudut ruangan. Rambutnya yang mulai memutih tersisir rapi, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat tua dan peci hitam sederhana. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya berubah serius begitu melihat kondisi Mira
yang terlihat pucat dan kelelahan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya setelah mereka duduk. Mira menarik nafas panjang sebelum mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ia bercerita tentang suara-suara aneh yang selalu muncul menjelang tengah malam. Kebiasaan seluruh keluarga Haryo pergi ke villa pegunungan setiap malam purnama, serta perubahan suasana rumah yang terasa semakin mencekam dari hari ke hari. Ia juga mengaku sering merasa seperti diawasi oleh seseorang, meski tidak pernah menemukan siapapun ketika menoleh. Paman Tanto tidak menyela sedikit pun. Ia mendengarkan dengan seksama hingga Mira selesai berbicara. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua dari dalam tas kulit yang selalu dibawanya. Halaman-halamannya sudah menguning dimakan usia. "Aku sebenarnya sudah lama memperhatikan keluarga Haryo," katanya pelan. "Tapi selama ini semua hanya berupa dugaan." Mira menatap pamannya dengan bingung. "Dugaan apa, Paman?" Paman Tanto membuka beberapa halaman yang dipenuhi tulisan tangan dan potongan berita koran lama. "Selama hampir 20 tahun terakhir, sedikitnya 9 perempuan yang menikah dengan Arga maupun Bima dinyatakan menghilang. Semua kasusnya sama persis. Menjelang 1 tahun pernikahan, mereka lenyap tanpa jejak. Yang membuatku semakin curiga adalah semua keluarga korban selalu mengatakan anak mereka bukan tipe perempuan yang akan kabur membawa harta." Ia kemudian memperlihatkan beberapa salinan berita koran lama yang memuat foto-foto perempuan muda. Mira mengenali sebagian wajah itu dari album keluarga Haryo yang pernah ia lihat sekilas. "Ini mereka istri-istri sebelumnya?" Paman Tanto mengangguk. "Iya." Mira menelan ludah. "Kenapa polisi tidak menemukan apapun?" "Karena keluarga Haryo terlalu pintar menghapus jejak. Mereka punya pengaruh, punya uang, dan yang paling berbahaya, mereka memiliki sesuatu yang membuat orang lain mudah percaya pada setiap ucapan mereka." Ucapan itu membuat bulu kuduk Mira kembali meremang. Hari itu juga, setelah mengantar Mira pulang tanpa diketahui keluarga Haryo, Paman Tanto langsung memulai penyelidikannya. Ia menemui seseorang sesepuh yang dikenal memahami silsilah keluarga-keluarga lama. Dari berbagai catatan itulah, sebuah fakta mengerikan mulai terungkap. Keluarga Haryo ternyata bukan sekedar keluarga kaya. Leluhur mereka pernah dikenal sebagai pengikut aliran pesugihan kuno yang telah ada sejak puluhan tahun silam. Kekayaan keluarga itu selalu meningkat secara tidak wajar setiap kali terjadi pergantian generasi. Anehnya, hampir setiap generasi juga selalu menyimpan kisah hilangnya perempuan-perempuan yang menikah dengan anak laki-laki keluarga tersebut. Seorang sesepuh tua yang ditemui Paman Tanto hanya menggeleng pelan ketika mendengar nama Haryo. Kalau benar mereka masih menjalankan perjanjian lama itu, berarti mereka belum memutus ikatan dengan Aul. "Aul?" tanya Paman Tanto. Orang tua itu menghela nafas panjang. "Aul, demit penjaga danau di pegunungan sebelah utara. Sudah sangat lama namanya tidak terdengar." Paman Tanto meminta penjelasan lebih lanjut. Menurut cerita turun-temurun, Aul merupakan makhluk gaib yang dipercaya mampu memberikan kekayaan tanpa batas kepada orang yang membuat perjanjian dengannya. Namun, tidak ada kekayaan yang diberikan secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, setiap garis keturunan laki-laki dalam keluarga yang terikat perjanjian harus mempersembahkan seorang perempuan yang telah menjadi istrinya. Tumbal itu tidak boleh diberikan sembarangan. Korban harus masih berstatus istri sah dan pengorbanan dilakukan sebelum usia pernikahan mencapai 1 tahun. Jika syarat itu dilanggar, seluruh kekayaan keluarga dipercaya akan lenyap dan kutukan akan berbalik menimpa keturunannya sendiri.
Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin kuat pula dugaan Paman Tanto bahwa seluruh istri Arga dan Bima sebelumnya bukanlah perempuan yang melarikan diri. Mereka kemungkinan besar telah menjadi korban ritual mengerikan tersebut. Sementara itu, keadaan Mira justru mulai berubah tanpa ia sadari. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya sering terasa kosong. Ia mulai sulit mengingat percakapan sederhana. Ketika Arga memintanya melakukan sesuatu, Mira langsung menurut tanpa pernah membantah. Bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya terasa aneh, beberapa kali Dewi memperhatikan perubahan itu sambil tersenyum tipis, seolah semuanya berjalan sesuai harapan. Suatu sore, Paman Tanto sengaja datang ke rumah keluarga Haryo dengan alasan menjenguk keponakannya. Saat Mira menyambutnya di ruang tamu, pria tua itu langsung merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tatapan Mira terlihat kosong, senyumnya terasa dipaksakan, dan sorot matanya tidak lagi memancarkan semangat seperti saat mereka bertemu beberapa hari sebelumnya. "Mira, bagaimana keadaanmu?" tanyanya sambil menatap keponakannya lekat-lekat. "Baik, Paman," jawab Mira datar. "Kamu sehat?" "Iya, Paman." Jawaban-jawaban singkat itu terasa janggal. Setelah berpamitan pulang, Paman Tanto semakin yakin ada sesuatu yang mempengaruhi kesadaran Mira. "Dia bukan hanya ketakutan," gumamnya di dalam mobil. "Kesadarannya sedang dilemahkan." Di sisi lain, jauh di sebuah villa tua yang berdiri di lereng pegunungan, Haryo, Dewi, Arga, dan Bima telah berkumpul mengelilingi meja kayu besar. Di hadapan mereka duduk seorang pria tua berwajah keriput dengan sorot mata tajam. Dialah Mbah Keling, orang yang selama puluhan tahun memimpin setiap ritual keluarga Haryo. "Usia pernikahannya tinggal beberapa bulan," kata Mbah Keling dengan suara serak. "Persiapannya harus dimulai sekarang." Haryo mengangguk mantap. Jangan sampai gagal seperti yang pernah hampir terjadi dahulu. Mbah Keling membuka sebuah kalender tua, lalu menunjuk satu tanggal yang bertepatan dengan malam purnama ketika usia pernikahan Mira tinggal beberapa hari lagi menuju 1 tahun. Malam ini yang paling tepat. Semua orang di ruangan itu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Di tempat berbeda, Paman Tanto sadar bahwa ia tidak mungkin menghadapi perkara sebesar ini sendirian. Malam itu juga ia menghubungi 2 kenalan lamanya di kepolisian, Bribka Heru dan Bribda Rahman, yang pernah bekerja sama dengannya dalam mengungkap beberapa kasus orang hilang. Setelah mendengar seluruh penjelasan Paman Tanto, Bribka Heru terdiam cukup lama. "Kalau dugaan Bapak benar, berarti ini bukan sekedar kasus orang hilang. Bisa jadi pembunuhan berantai yang selama ini tertutup sangat rapi," jawab Paman Tanto. Bribda Rahman segera mengeluarkan buku catatannya. "Kita butuh bukti. Kalau tidak, mereka akan lolos lagi." Paman Tanto mengangguk. "Kita tunggu malam ritual itu. Apapun yang terjadi, kita buntuti mobil mereka sampai ke lokasi." Mereka bertiga lalu menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Semua pergerakan keluarga Haryo mulai dipantau diam-diam. Mereka tidak ingin sedikit pun kecurigaan muncul sebelum waktunya tiba. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya malam yang telah ditentukan itu benar-benar datang. Setelah makan malam bersama seperti biasa, Mira mulai merasakan kepalanya sangat berat. Pandangannya perlahan kabur, sementara tubuhnya kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Ia mencoba berdiri dari kursinya, tetapi langkahnya limbung sebelum akhirnya jatuh ke pelukan Arga. "Maafkan aku, Mira," bisik Arga pelan sambil menatap wajah istrinya yang mulai kehilangan kesadaran. Beberapa menit kemudian, tubuh Mira yang sudah tidak berdaya dibawa keluar rumah. Dalam keheningan malam, sebuah mobil hitam perlahan meninggalkan kompleks perumahan elit itu, melaju menuju villa tua di pegunungan tanpa menyadari bahwa dari kejauhan sebuah mobil lain mulai mengikuti mereka dalam gelap. Jalanan semakin sepi ketika kedua kendaraan memasuki kawasan pegunungan. Lampu-lampu kota perlahan menghilang, digantikan oleh hutan lebat yang berdiri rapat di kedua sisi jalan.
kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan beberapa meter di depan kendaraan. Arga yang berada di balik kemudi sama sekali tidak menyadari bahwa mobil Paman Tanto yang dikendarai Bribka Heru menjaga jarak dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian. Sementara itu, Bribda Rahman yang duduk di kursi belakang sesekali mengangkat kamera berfitur malam untuk merekam setiap pergerakan keluarga Haryo. "Jangan terlalu dekat," bisik Paman Tanto sambil mengamati lampu belakang mobil Arga. "Kalau mereka sadar kita mengikuti, semuanya bisa gagal." Bribka Heru mengangguk pelan. "Tenang Pak, saya jaga jaraknya." Perjalanan hampir 1 jam itu akhirnya berakhir di sebuah villa tua yang berdiri sendirian di lereng pegunungan. Bangunan itu tampak tidak terurus dari luar, tetapi halaman depannya bersih, seolah memang masih rutin digunakan. Mobil keluarga Haryo berhenti hanya beberapa menit sebelum kembali bergerak melewati sisi villa menuju jalan tanah yang jauh lebih sempit. Dari balik pepohonan, Paman Tanto memperhatikan arah kendaraan tersebut dengan wajah semakin serius. "Mereka belum berhenti," gumamnya. Mobil hitam itu terus menyusuri jalan berbatu hingga akhirnya berhenti di sebuah kawasan yang benar-benar terpencil. Di balik pepohonan pinus yang menjulang tinggi, terbentang sebuah danau luas yang hampir seluruh permukaannya tertutup kabut putih. Udara di tempat itu terasa jauh lebih dingin dibanding kawasan sekitarnya. Tidak terdengar suara burung malam ataupun serangga. Keheningan yang menyelimuti danau justru terasa ganjil, seolah seluruh makhluk hidup memilih menjauh dari tempat tersebut. Arga membuka pintu belakang mobil bersama Bima. Mereka mengangkat tubuh Mira yang masih setengah sadar. Langkah perempuan itu limbung. Kepalanya terus terkulai, sementara matanya hanya terbuka sedikit. Ia seperti ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa berat dan tubuhnya tidak mampu menolak ketika kedua iparnya menggiringnya menuju tepian danau. "Mas, kita di mana?" lirih Mira dengan suara hampir tak terdengar. Arga hanya menatapnya sebentar. "Sebentar lagi semuanya selesai." Kalimat singkat itu justru membuat dada Mira dipenuhi rasa takut yang tidak mampu dijelaskan. Dalam sisa kesadarannya, ia melihat ibu mertuanya, Dewi, membawa sebuah nampan besar berisi berbagai sesajen. Sementara Haryo memanggul peti kayu yang selama ini selalu dibawa setiap malam purnama di dekat tepi danau. Seorang pria tua telah menunggu dengan pakaian serba hitam. Rambutnya panjang memutih. Wajahnya dipenuhi keriput dan kedua matanya tampak tajam sekaligus kosong. Dialah Mbah Keling. "Akhirnya kalian datang," ucapnya pelan. "Semua sudah siap?" tanya Haryo. Mbah Keling mengangguk. "Malam ini Aul akan menerima haknya." Di atas tanah yang telah dibersihkan, berbagai perlengkapan ritual telah tersusun rapi. Beberapa kendi tanah liat, dupa yang mulai mengeluarkan asap tipis, bunga-bunga berwarna putih dan merah, serta kain hitam yang dibentangkan menghadap ke arah danau, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kabut yang semula hanya menggantung di atas air, kini perlahan bergerak mendekati tempat mereka berdiri. Mira dipaksa berlutut di atas kain hitam itu. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah akibat obat yang diberikan sebelumnya. "Arga, tolong aku," ucapnya lirih sambil berusaha menatap suaminya. Untuk sesaat wajah Arga tampak berubah. Ada keraguan yang melintas di matanya. Namun hanya sesaat. Tatapan itu segera mengeras kembali ketika Haryo meletakkan tangan di pundaknya. "Jangan goyah," bisik Haryo. "Kalau ritual ini gagal, semua yang sudah kita miliki akan lenyap." Arga menarik nafas panjang lalu memalingkan wajah dari Mira. Mbah Keling kemudian berdiri di hadapan danau. Dengan suara berat, ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak difahami siapapun selain dirinya. Haryo dan Dewi ikut mengucapkan kalimat-kalimat yang sama
sambil menyalakan seluruh dupa yang tersedia. Asap putih perlahan mengepul ke udara, bercampur dengan kabut hingga membentuk selimut tipis yang menyelimuti tepian danau. Semakin lama lantunan doa itu semakin cepat. Angin yang semula hampir tidak terasa mulai bertiup lebih kencang. Permukaan air danau yang sejak tadi tenang mendadak dipenuhi riak-riak kecil. Beberapa detik kemudian, riak itu berubah menjadi gelombang yang terus membesar meski tidak ada hujan ataupun angin besar yang datang. Bribda Rahman yang mengamati dari balik semak segera mengangkat kameranya. "Pak, air danaunya berubah." Paman Tanto mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. "Terus ambil gambar. Apapun yang muncul malam ini harus menjadi bukti." Suara gemuruh perlahan terdengar dari tengah danau. Kabut yang menyelimuti permukaan air berputar membentuk pusaran besar. Dan dari pusaran pusat itulah perlahan muncul sebuah bayangan hitam berukuran jauh lebih besar daripada ukuran manusia normal. Mira yang masih setengah sadar memaksa membuka matanya lebih lebar. Nafasnya tercekat ketika sosok itu semakin jelas terlihat. Makhluk tersebut memiliki tubuh besar berwarna hitam legam dengan bagian bawah menyerupai kuda yang berdiri kokoh di atas permukaan air. Tubuh bagian atasnya menyerupai manusia bertubuh kekar, tetapi kepalanya dihiasi sepasang tanduk melengkung ke belakang. Kedua matanya memancarkan cahaya merah redup yang menembus kabut malam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi tatapan kosongnya justru menghadirkan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Itulah Aul, gumam Paman Tanto pelan. Bah Keleng mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Wahai penjaga perjanjian, pemberi kekayaan, kami datang membawa persembahan." Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Mira tanpa berkedip. Detik berikutnya, permukaan air bergolak semakin hebat. Dari dalam danau muncul beberapa sulur air yang bergerak seperti tangan panjang. Sulur-sulur itu perlahan meluncur ke arah Mira. "Tidak, jangan!" bisik Mira sambil berusaha merangkak mundur. Namun tubuhnya terlalu lemah. Sulur air pertama melilit pergelangan kakinya, disusul sulur kedua yang membelit pinggangnya. Tubuh Mira mulai terseret perlahan menuju bibir danau. "Arga, tolong aku!" Teriakan itu menggema di tengah malam. Arga memejamkan mata rapat. Rahangnya mengeras menahan sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. "Tahan sedikit lagi," kata Haryo dingin. Saat itulah suara keras memecah keheningan. "Berhenti!" Semua kepala langsung menoleh. Dari balik pepohonan muncul Paman Tanto bersama Bribka Heru dan Bribda Rahman. Dua polisi itu segera mengangkat senjata mereka. "Polisi, jangan ada yang bergerak." Haryo membelalak kaget. Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Bah Keleng justru tersenyum tipis. Sudah terlambat. Ia mengibaskan tangannya ke arah Aul. Makhluk itu mengangkat kepalanya lalu mengeluarkan raungan berat yang menggema di seluruh kawasan danau. Angin berhembus semakin kencang hingga ranting-ranting pohon bergoyang hebat. "Paman!" teriak Mira dengan sisa tenaga. Paman Tanto segera berlari mendekat sambil menggenggam sebuah tas kecil yang sejak tadi dibawanya. Ia mengeluarkan segenggam garam kasar dan menaburkannya membentuk lingkaran di hadapan Mira. Setelah itu ia melantunkan doa-doa perlindungan dengan suara mantap. Begitu doa itu selesai diucapkan, sulur-sulur air yang melilit tubuh Mira seketika terlepas seolah terkena sesuatu yang tidak mampu mereka dekati. Bah Keleng mendengus marah. "Kau ikut campur urusan yang bukan milikmu. Yang kulihat hanya kejahatan yang selama ini kalian sembunyikan," balas Paman Tanto. Bah Keleng mengangkat tongkat kayunya. Hembusan angin mendadak berputar mengarah kepada Paman Tanto. Daun-daun kering beterbangan memenuhi udara, membuat pandangan menjadi kabur. Namun Paman Tanto tetap berdiri tegak.
Ia terus melafalkan doa dengan tenang tanpa sedikit pun mundur. Aul kemudian bergerak maju. Langkahnya di atas permukaan air menimbulkan gelombang besar yang menghantam tepian danau. Makhluk itu mengulurkan lengannya ke arah Paman Tanto. Bribka Heru refleks menarik Mira menjauh. "Paman, hati-hati!" Paman Tanto mengangkat tangan kanannya sambil terus berdoa. Angin yang semula berputar liar perlahan melemah. Kabut yang menutupi kawasan danau mulai tersibak sedikit demi sedikit. "Aul," serunya lantang, "perjanjianmu dengan manusia telah menjadi jalan kedoliman. Kembalilah ke tempatmu." Makhluk itu mengeluarkan raungan panjang. Permukaan danau berguncang semakin deras. Namun doa yang dilantunkan Paman Tanto tidak terputus sedikit pun. Ia kemudian mengeluarkan seutas tali kecil yang telah diberi doa-doa perlindungan. Tali itu dilemparkannya ke arah permukaan air. Sesaat kemudian, cahaya samar tampak memancar. Dari sekeliling pusaran danau, air yang sebelumnya bergolak mulai berputar semakin cepat, seolah membentuk pusaran yang menarik tubuh Aul kembali ke tengah. Makhluk itu berusaha melawan, tetapi gerakannya perlahan melemah. Raungannya berubah semakin lirih sebelum akhirnya tubuh besarnya terseret masuk ke dalam pusaran dan menghilang di balik permukaan air. Gelombang yang semula mengamuk perlahan mereda hingga danau kembali tenang. Melihat ritual gagal total, Mbah Keleng berteriak marah. Ia mencoba kembali mengangkat tongkatnya, tetapi mendadak wajahnya berubah pucat. Tubuhnya gemetar hebat sebelum terjatuh berlutut. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Tidak mungkin," gumamnya. Paman Tanto menghela nafas panjang. Ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain selalu meminta balasan kepada pemiliknya. Bribka Heru bersama Bribda Rahman segera bergerak cepat. Haryo, Dewi, Arga, dan Bima yang masih syok langsung diborgol satu persatu tanpa sempat melakukan perlawanan berarti. Atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan, kalian kami tangkap, tegas Bribka Heru. Sementara itu Bribda Rahman segera menyisir lokasi ritual. Ia memotret seluruh sesajen, peti kayu, perlengkapan upacara, hingga buku catatan milik Mbah Keleng yang berisi nama-nama perempuan beserta tanggal pelaksanaan ritual. Di dalam villa, ia juga menemukan album foto para mantan istri Arga dan Bima yang selama ini dinyatakan menghilang. Semua barang itu langsung diamankan sebagai barang bukti. Ketika menjelang dini hari, mereka meninggalkan kawasan danau. Suasana di dalam mobil polisi berubah sangat sunyi. Bribda Rahman membuka kembali buku catatan yang ditemukan dari Mbah Keleng, lalu wajahnya perlahan memucat. "Pak Heru, ada apa?" Kalau daftar ini benar, jumlah korbannya bukan 9 orang. Bribka Heru menghentikan pandangannya sejenak ke arah buku itu. "Berapa?" Rahman menelan ludah sebelum menjawab dengan suara pelan. 23 nama, dan kemungkinan masih ada korban lain yang belum tercatat. Paman Tanto menutup matanya perlahan. Dadanya terasa semakin berat karena firasat terburuknya ternyata baru saja dimulai. Pada saat itulah seluruh anggota kepolisian yang terlibat mulai menyadari bahwa kasus yang mereka ungkap malam itu jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Menjelang fajar, iring-iringan mobil polisi meninggalkan kawasan pegunungan menuju kompleks Permata Arunika. Di dalam mobil tahanan, Haryo, Dewi, Arga, dan Bima duduk dengan tangan terborgol. Tidak ada lagi senyum ramah yang selama ini menjadi topeng mereka di hadapan masyarakat. Wajah Haryo tampak pucat. Dewi hanya tertunduk tanpa berkata-kata. Sementara Arga dan Bima terus saling melempar pandang dengan sorot mata yang dipenuhi ketakutan. Mbah Keleng dibawa menggunakan ambulan karena kondisinya terus melemah setelah mengalami serangan balik dari ilmu yang selama puluhan tahun digunakannya. Sementara itu, Mira mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Meski kondisinya mulai stabil, tubuhnya masih lemah akibat obat yang diberikan sebelum ritual berlangsung. Paman Tanto memilih tetap mendampingi keponakannya hingga dokter memastikan nyawanya benar-benar tidak lagi berada dalam bahaya.
Namun, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Bribka Heru menerima perintah dari atasannya untuk segera membawa para tersangka kembali ke kompleks tempat mereka tinggal. Kepolisian memutuskan seluruh proses penangkapan harus dilakukan secara terbuka karena besarnya perhatian masyarakat terhadap hilangnya para mantan istri Arga dan Bima selama bertahun-tahun. Beberapa mobil patroli memasuki gerbang kompleks dengan sirine yang meraung-raung. Suara itu segera mengundang perhatian warga. Satu demi satu penghuni rumah keluar menuju jalan utama. Mereka saling bertanya-tanya ketika melihat keluarga Haryo turun dari mobil polisi dalam keadaan diborgol. Itu Pak Haryo? Kok diborgol? Memangnya mereka melakukan apa? Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut. Warga yang selama ini menghormati keluarga tersebut masih belum percaya dengan apa yang mereka lihat. Bribka Heru kemudian meminta sebuah mobil komando memasuki halaman depan rumah megah keluarga Haryo. Dengan pengeras suara di tangannya, ia berdiri menghadap ratusan warga yang kini telah memenuhi jalan kompleks. "Perhatian seluruh warga," ucapnya dengan suara lantang. "Kami dari kepolisian mengumumkan bahwa keluarga Haryo telah diamankan atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, menghilangkan barang bukti, serta keterlibatan dalam hilangnya sejumlah perempuan selama bertahun-tahun." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah riuh. "Mustahil, itu fitnah. Pak Haryo orang baik." Namun Bribka Heru tidak menghentikan penjelasannya. "Kami telah mengamankan berbagai barang bukti dari lokasi ritual yang dilakukan di kawasan pegunungan. Seluruh bukti telah didokumentasikan secara resmi." Bribda Rahman kemudian menata beberapa papan besar berisi hasil cetakan foto-foto yang diambil di lokasi. Foto-foto itu memperlihatkan sesajen yang tersusun di tepi danau, perlengkapan ritual, buku catatan Mbah Keleng, hingga gambar-gambar para perempuan yang selama ini dinyatakan menghilang. Beberapa foto juga menunjukkan lokasi ritual yang dipenuhi berbagai perlengkapan persembahan. Tidak ada gambar yang terlalu mengerikan, tetapi seluruh rangkaian bukti itu sudah lebih dari cukup untuk membuat warga memahami kenyataan yang selama ini tersembunyi. Seorang ibu yang sebelumnya selalu menerima bantuan sembako dari keluarga Haryo mendadak terduduk lemas. "Ya Tuhan, selama ini kami dibohongi." Pria paruh baya yang dulu selalu memuji Haryo mengepalkan tangannya. Jadi benar, semua menantunya tidak pernah kabur. Tangis mulai terdengar dari beberapa keluarga yang mengenali wajah anak mereka di papan bukti tersebut. Selama bertahun-tahun mereka hidup dengan harapan bahwa putri mereka masih hidup di suatu tempat. Kini harapan itu perlahan runtuh di depan mata. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarga Haryo. Dari dalamnya turun kedua orang tua Mira yang sejak malam sebelumnya telah dihubungi Paman Tanto. Begitu melihat Arga berdiri dengan kedua tangan di borgol, ayah Mira langsung berjalan cepat menghampirinya. Wajah pria itu memerah menahan amarah. "Bajingan, kamu bilang akan menjaga anak saya," bentaknya. Arga hanya menundukkan kepala. "Tapi ternyata kau hampir membunuhnya." Tanpa mampu lagi menahan emosi, ayah Mira melayangkan satu pukulan keras ke wajah Arga hingga pria itu terhuyung. Ibunda Mira yang berdiri di sampingnya menangis sambil memukul dada Arga berkali-kali. "Anak kami datang ke rumahmu untuk menjadi istri, bukan untuk dijadikan korban." Bribka Heru bersama beberapa anggota polisi segera memisahkan mereka. "Pak, Bu, kami mengerti perasaan Bapak dan Ibu, tapi biarkan hukum yang menyelesaikan semuanya." Suasana mulai semakin sulit dikendalikan. Warga yang sebelumnya diam kini berubah marah. Ada yang melemparkan batu, tomat busuk, melempar telur, bahkan beberapa orang mengambil batu kecil dari taman kompleks dan mengarahkannya ke keluarga Haryo. "Pembunuh, penipu, kalian pantas dihukum." Haryo yang selama ini selalu berjalan dengan kepala tegak, kini hanya mampu menutupi wajahnya dari hujan lemparan. Dewi menangis histeris, sementara Bima berusaha menghindari benda-benda yang berterbangan ke arahnya. Polisi akhirnya membentuk barisan pelindung menggunakan tameng
untuk mengevakuasi seluruh tersangka ke dalam kendaraan tahanan. Peristiwa itu menjadi awal terbongkarnya rahasia yang selama puluhan tahun berhasil disembunyikan. Hari itu juga, tim SAR bersama Direktorat Reserse Kriminal dan tim forensik berangkat menuju danau tempat ritual dilakukan. Kawasan tersebut langsung dipasangi garis polisi. Para penyelam mulai turun ke dasar danau yang airnya dingin dan keruh. Pencarian berlangsung sangat hati-hati karena dasar danau dipenuhi lumpur tebal. Beberapa jam pertama tidak menghasilkan apapun. Namun menjelang siang, salah seorang penyelam memberi isyarat dari dalam air. "Di sini ada sesuatu." Seluruh tim segera membantu proses pengangkatan. Perlahan sebuah kerangka manusia berhasil dievakuasi ke permukaan. Penemuan itu membuat seluruh personil terdiam. Pencarian terus dilanjutkan. Tidak lama kemudian ditemukan kerangka kedua, lalu ketiga, kemudian keempat. Semakin dalam pencarian dilakukan, semakin banyak pula sisa-sisa jasad yang ditemukan. Beberapa di antaranya masih mengenakan potongan perhiasan yang cocok dengan laporan kehilangan dari keluarga korban bertahun-tahun sebelumnya. Ada pula barang-barang pribadi seperti cincin pernikahan, gelang, dan kalung yang membantu proses identifikasi. Selama 3 hari penuh proses evakuasi berlangsung tanpa henti. Total lebih dari 20 kerangka manusia berhasil ditemukan dari dasar danau. Di antara mereka terdapat jasad para mantan istri Arga dan Bima yang selama ini dinyatakan menghilang. Hasil pemeriksaan forensik kemudian menguatkan dugaan bahwa seluruh korban meninggal dalam rentang waktu yang berbeda selama bertahun-tahun. Temuan itu langsung menggemparkan seluruh negeri. Stasiun TV nasional menyiarkan perkembangan kasus tersebut setiap hari. Surat kabar memuat wajah keluarga Haryo di halaman depan dengan berbagai judul besar. Wartawan memenuhi halaman kantor kepolisian untuk mengikuti jalannya penyidikan. Kasus yang semula hanya dianggap sebagai hilangnya beberapa perempuan berubah menjadi salah satu perkara pembunuhan berantai paling menghebohkan dalam sejarah daerah tersebut. Selama proses persidangan, satu demi satu bukti dipaparkan di hadapan majelis hakim. Buku catatan Mbah Keling, foto-foto ritual, hasil pemeriksaan forensik hingga kesaksian Mira, Paman Tanto, Bribka Heru dan Bribda Rahman saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang bagi keluarga Haryo untuk mengelak. Majelis hakim akhirnya menyatakan Haryo, Dewi, Arga dan Bima terbukti bersalah atas pembunuhan berencana yang dilakukan secara berulang, percobaan pembunuhan terhadap Mira, serta berbagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan penghilangan para korban. Mereka dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara Mbah Keleng juga dinyatakan bersalah karena turut merencanakan dan membantu seluruh kejahatan mereka. Beberapa bulan setelah semua proses hukum selesai, kehidupan Mira perlahan mulai kembali normal. Ia memilih tinggal bersama kedua orang tuanya untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Meski masih sering terbangun karena mimpi buruk tentang danau berkabut itu, perlahan ia belajar menerima bahwa dirinya telah selamat dari maut berkat keberanian Paman Tanto dan kesigapan aparat kepolisian. Suatu sore Mira duduk sendirian di teras rumah sambil membuka sebuah kotak berisi kenangan masa lalunya. Di antara berbagai barang itu terselip foto pernikahannya bersama Arga. Dalam foto tersebut mereka tampak tersenyum bahagia, seolah tidak ada sedikit pun kebohongan yang menyelimuti rumah tangga mereka. Mira memandangi foto itu cukup lama. Air matanya sempat mengalir pelan, namun kali ini bukan karena rasa cinta yang tersisa, melainkan karena ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan ia merobek foto itu menjadi beberapa bagian, lalu memasukkannya ke dalam tempat sampah. "Aku tidak akan kembali ke masa itu lagi," bisiknya. Beberapa hari kemudian gugatan cerainya terhadap Arga resmi dikabulkan pengadilan. Bersamaan dengan itu, Mira merasa seolah beban besar yang selama ini menekan hidupnya ikut terangkat. Paman Tanto yang duduk di sampingnya hanya tersenyum tipis. "Harta memang bisa membeli rumah, kendaraan, dan kemewahan," katanya pelan. "Tapi ketika kekayaan diperoleh dengan mengorbankan nyawa orang lain, yang diwariskan kepada keluarga bukanlah kebahagiaan,
melainkan kehancuran. Mira mengangguk perlahan. Ia menatap langit sore yang mulai dihiasi semburat jingga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih lega. Luka batin memang tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia percaya waktu akan membantunya bangkit sedikit demi sedikit. Sementara itu rumah megah keluarga Haryo yang dahulu selalu dipenuhi pujian, kini berdiri kosong dan tak lagi terawat. Pagar besinya berkarat, halaman depannya dipenuhi rumput liar, dan tak seorang pun warga ingin mendekati rumah tersebut. Bangunan yang dahulu menjadi lambang keberhasilan, kini berubah menjadi pengingat bahwa tidak ada kejahatan yang mampu disembunyikan selamanya. Dan pada akhirnya, kisah keluarga Haryo menjadi pelajaran yang terus dikenang banyak orang. Keserakahan telah membutakan hati mereka hingga menganggap nyawa manusia sebagai harga yang pantas demi mempertahankan kekayaan. Namun, waktu membuktikan bahwa setiap kebohongan, seberapapun rapinya disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kebenaran. Harta yang diperoleh melalui jalan sesat tidak pernah benar-benar membawa keberkahan. Sebaliknya, harta itu justru menjadi awal dari kehancuran yang menelan seluruh keluarga yang menikmatinya. Pecik ketitik Olo Ketoro. Semoga terhibur. Antoni pamit, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Matur nuwun. Alhamdulillah.